Desa Sukorejo adalah sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa. Desa ini dikenal sebagai desa yang damai dan makmur, di mana para petani hidup dari hasil bumi yang melimpah. Saat ini, di desa tersebut sedang ada pemilihan kepala desa yang baru. Jadi gitu ya bapak-bapak sama ibu-ibu. Jika saya terpilih, pasti saya akan menjadi pemimpin yang kalian idam-idamkan. Semua kebutuhan warga desa ini pasti saya penuhi, terutama untuk para petani nih. Saya akan memastikan kemajuan dalam sektor tani kita. Alat-alat pertanian modern, subsidi pupuk, saluran irigasi yang lancar. Semua kebutuhan kalian akan saya penuhi. Kita akan membangun Sukorejo menjadi desa tani yang makmur sekali. Wah, Pak Yono ini hebat ya, benar-benar peduli sama rakyat kecil. Alhamdulillah, akhirnya desa kita akan mengalami kemajuan. Setelah selama ini, kita para petani selalu diabaikan. Saya yakin Pak Yono ini pemimpin sejati. Iya, Benar. Bismillah, Pak Yono Kades 2025. Bismillah. Dengan dukungan penuh dari warga, Yono terpilih sebagai kepala desa. Namun sampai 1 tahun kemudian, janji-janji yang dulu ia katakan tidak ada yang ditepati. Saluran irigasi tetap rusak, tidak ada subsidi pupuk, bahkan alat-alat pertanian modern yang dijanjikan tidak pernah datang. Pak Yono sebagai kepala desa malah sibuk dengan bisnis pribadinya. Wah, penghasilan 3 bulan ini naik berkali-kali lipat. Proyek-proyek fiktifku akhirnya mulai menunjukkan hasil. Enak banget ya makan uang APBD. Daripada buat perbaikan saluran irigasi, ya mending buat beli pajero pribadi lah. Nggak sia-sia dulu aku kampanye panas-panasan di balai kota. Tinggal modal janji-janji manis langsung pada luluh. Ini orang desa emang paling gampang. Ada, siapa sih siang-siang gini datang? Nggak tahu apa orang lagi sibuk. Assalamualaikum Pak Yono, ada waktu sebentar. Waalaikumsalam. Oh, Supri. Mau apa kesini? Saya sibuk nih. Gini Pak, saya dan beberapa perwakilan warga tadi mendatangi kantor. Tapi katanya Pak Yono tidak ada, jadi kita langsung datang ke sini. Yaudah cepet ngomongnya. Perlu apa sih? Dulu kan Pak Yono menjanjikan alat-alat bertani yang lebih modern, tapi kok sampai sekarang nggak ada ya? Halah, masalah gitu doang kok diributin sih? Semua itu ada waktunya. Saya nggak bisa asal beli gitu aja. Banyak loh yang harus dipertimbangkan. Kira-kira kapan ya Pak? Ini sudah 1 tahun lebih loh Pak. Jalan desa rusak, irigasi kita juga rusak. Tuh. Kamu tahu sendiri kan beban pikiran saya banyak. Yaudah gini aja. Pak Supri ini kan punya pabrik. Saya percayakan urusan alat tani ini ke Bapak. Nanti setelah produksi dan disebarkan ke para warga, silahkan totalan sama saya. Gimana? Saya bisa sih Pak. Boleh tuh. Saya sih yes. Nah, kalau gitu silahkan Pak Supri handle perihal ini ya. Nanti saya tinggal ngecek. Nah, seharusnya tuh gini. Yang kerja itu jangan cuma saya aja. Wah, alhamdulillah Pak kalau saya dipercaya. Berarti masih nunggu surat-surat kerjasama dan modal awal produksi dari APBD ya Pak? Bakal lama nggak ya? Supri ini gangguin aja sih. APBD kan buat proyek fiktifku. Enak aja mau dipakai buat kepentingan warga. Pak Supri, kalau pakai surat-surat gitu ya bakalan lama lagi. Gini aja, kamu ke bank ajuin pinjaman. Bilang yang nyuruh saya. Ini kan ada 2 warga lain sebagai saksi ya. Pasti di ACC lah. Pinjaman ke bank? Nanti saya coba diskusi sama istri dulu. Gak usah lah, langsung aja. Kamu masa gak percaya sih sama omongan saya? Kita ini sudah temenan dari zaman muda loh Supri. Ya udah kalau gitu Pak Yono. Siang ini saya akan coba langsung ke bank. Ketika di bank, ternyata mereka tidak bersedia mengeluarkan pinjaman modal atas dasar janji kepala desa. Tetapi karena Supri percaya akan Pak Yono, dia akhirnya berani menjaminkan pabriknya. Setelah modal cair, Supri dan karyawannya langsung giat memproduksi alat-alat pertanian yang dibutuhkan para petani desa Sukorejo.
Mantep ini, bakalan lebih rajin dengan alat-alat baru. Iya dong, panen ke depan pasti bakal lebih banyak. Pak Supri sangat senang bisa membantu para petani di desanya. Tetapi bulan demi bulan berlalu, pembayaran yang dijanjikan oleh Pak Yono tak kunjung datang. Pak Supri sering mencoba menghubungi Pak Yono tapi selalu tidak diangkat. Hah? Nomor siapa ini? Nomor nggak dikenal. Pasti ini yang mau kirim Toyota Camry cari rumahku nih. Halo? Ini yang mau kirim Camry ya? Assalamualaikum Pak Yono. Bukan Pak, ini Supri. Maaf, ini ganti nomor baru. Jangkrik, ternyata Supri. Padahal sudah aku blok, masih aja gangguin. Perihal uang alat-alat pertanian gimana ya Pak? Apakah sudah turun? Soalnya ini saya udah nggak ada uang lagi Pak. Habis semua untuk produksi. Ditagih terus juga sama bank. Halah, kan sudah aku bilang kalau lagi diproses. Nggak sabaran banget sih. Udah, jangan telepon-telepon lagi. Aku sibuk. Halo? Halo? Ya Allah, gimana ini bayar tagihannya? Dikarenakan utang yang mulai menumpuk, Pak Supri tidak bisa lagi mengoperasikan pabrik kecilnya. Dia bahkan mencoba mendatangi Pak Yono untuk meminta haknya, namun malah diusir mentah-mentah. Dia juga sudah mencoba menjelaskan hal tersebut kepada bank, namun mereka juga tidak mau tahu karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih di antara dia dan Pak Yono. Bank pun akhirnya menyita pabrik Pak Supri. Bagaimana kakak berdiriku baik-baik saja. Astagfirullah. Yang sabar ya Pak. Ibu bantu usaha jualan kue kecil-kecilan ya. Bismillah, kita bisa bangkit lagi. Bapak keluar dulu ya Bu. Mau cari angin sebentar. Semua kesempatan dan langkah Kehilangan usaha yang dia rintis sedari muda membuatnya depresi berat. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk Kuenya Pak. Bu, lapar. Aku ambil ini satu ya. Aduh, tapi ini untuk jualan nak. Kamu makan kue sisa ini aja ya nak. Ibu bersihin dulu jamurnya. Gak mau Bu. Gak mau Bu. Yang sabar ya nak. Astaga, kasihan ya hidupnya Bu Supri dan anaknya sekarang. Iya, setelah Pak Supri kehilangan pabriknya dan bundir, kehidupan mereka berubah 180 derajat. Padahal aku terbantu sekali loh sama alat-alat tani yang dibuat sama Pak Supri. Dengar-dengar Pak Supri itu stres karena Pak Yono gak mau bayar peralatan tani yang kemarin dijanjiin. Makanya pabriknya disita. Hah? Yang bener Bu, berarti Pak Supri loncat gara-gara Pak Yono. Astagfirullah, kepala desa kok sifatnya kayak gitu. Nyesel saya milih beliau kemarin. Duh, gimana ya cara bantuin keluarganya? Itulah Bu. Saya sama suami juga lagi mikir gimana cara bantunya. Wah, pada ngomongin apa nih? Kok asik banget? Itu Bu, soal istrinya Supri. Hele, ngapain sih bahas mereka? Mending bahas gelang emas baruku. Nih, shimmer. Baru dibelikan suamiku ini. Oh iya Bu, gelangnya bagus ya. Ya jelas lah bagus. Mahal ini harganya. Kalau suamiku nggak jadi kades, mana mungkin bisa beli ini. Bisa-bisanya sombong di saat suaminya habis nipu orang sampai meninggal. Lah ya, gak ada empatinya sama sekali. Kalian ini denger gak sih aku ngomong apa? Denger kok Bu, denger. Ya sudah Bu Ibu, saya mau pulang dulu. Sudah janjian sama penjual tas kulit premium. Astagfirullah, bisa-bisanya petenteng pakai uang haram. Pasti itu belinya pakai uang korupsi. Lah ya, kok bisa ya dulu kita ketipu sama aktingnya mereka? Moga aja kena azab. Hus, jangan doa yang jelek-jelek. Biar Gusti Allah aja yang ngatur. Cepetin azabmu ya Allah.
Akhirnya aku nggak diteror uang lagi sama si Supri sialan itu. Kalau aja dia nggak berisik, mau ku jadikan tim suksesku. Tapi ternyata uangnya nggak sebanyak itu. Udahlah, yang penting sekarang aku hidup tenang. Wah, gini nih kalau tinggal di desa. Listriknya belum stabil. Kok ada bayangan di sebelahku? Siapa sih malam-malam gini? Siapa sih yang berani iseng sama aku? Awas aja kalau ketahuan. Semenjak kematian Pak Supri, Pak Yono kerap mendapat gangguan-gangguan di sekitarnya. Setiap malam, Pak Yono selalu mendengar suara alat pertanian. Namun setelah dicari, dia tidak pernah menemukan asal-muasal suara itu. Aduh, kenapa sih suara mesin itu terus berngiang-ngiang di kepalaku? Udahlah, aku cuci muka aja. Sial, gara-gara suara berisik itu aku jadi nggak bisa tidur. Sebenarnya siapa sih yang gangguin? Hah? Supri? Kamu ingkar janji. Tolong, ada setan! Ah! Astaga, tidak. Ini pasti mimpi. Pergi. Mau gara-gara kamu. Tidak. Kamu harus menderita. Jangan. Ampuni aku. Hah? Api. Tolong. Aduh, kenapa ini? Pintunya kok nggak bisa dibuka? Kamu tidak akan bisa pergi. Ada hutang yang harus kamu bayar. Pak, ada kebakaran, Pak. Selamatkan harta kita, Pak. Ah, setan. Panas. Panas. Malam itu, para warga berbondong-bondong memadamkan api di rumah Pak Yono. Saat berhasil dipadamkan, mereka menemukan Pak Yono dan istrinya dalam keadaan yang mengenaskan. Astagfirullah, Pak Yono dan Bu Yono. Jangan-jangan mereka sudah... Hus, jangan asal ngomong. Tolong. Ayo cepet, kita bawa ke rumah sakit. Setelah kejadian malam itu, Pak Yono dan istrinya pun berakhir dilengserkan dan hidup di panti sosial dengan kondisi cacat yang mengenaskan. Para petani dan warga desa yang lambat laun mengetahui kisah Pak Supri akhirnya berbondong-bondong mengunjungi istri dan anaknya untuk mencicil harga barang yang mereka gunakan. Kisah azab kepala desa Yono pun menjadi legenda kelam yang terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Kini, setiap pemimpin desa baru diingatkan akan satu hal: jangan pernah memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain, karena karma akan datang pada waktunya.